Langsung saja saya bacakan firman Tuhan yang terambil dari Yesaya 60 ayat 1. Demikian bunyi firman Tuhan. Bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Puji Tuhan. Saya sangat bersyukur boleh menghadiri untuk kedua kali jadi pembicara dalam Natal STTR. Dulu waktu pertama kali STTR mengadakan Natal, saya juga berkhotbah. Saya bersuka cita kepada Tuhan karena saya melihat murid-murid STTR ini, mahasiswanya sudah sangat banyak. Saya yang membuat statuta daripada STTR ini. Saya yang mengusulkan namanya ini Renatus. Kalau ketua kita kan segan dia dengan nama bapak ini, karena jangan sampai semua orang Renatus. Nama saya aja nggak disebut di situ, cuman B, apalagi nama dia seharusnya gitu kan. Tapi saya bilang ya biar orang kenal. Akhirnya beliau setuju kita kerjakan. Dan saya tidak menyangka sudah sebagus ini, sudah seluar biasa ini. Saya percaya jalan di depan yang akan dijalani oleh STTR ini masih panjang, lebih luar biasa. Asalkan mutu tetap dijaga. Karena dunianya yang kompetitif, sehingga STTR ini harus mampu bersaing dengan yang lain. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tema yang diangkat ini menjadi satu tema yang sentral bagi kita sebagai orang Kristen. Karena kata bangkitlah dan menjadi teranglah ini mengingatkan saya kepada satu kebiasaan orang-orang Amerika. Jadi kalau mereka itu orang-orang tua ingin membangunkan anak-anaknya dari tempat tidurnya, mereka orang tua akan membuka horden seperti ini, dibuka dan mereka berkata rise and shine. Jadi bukan revival and shine, tapi rise and shine. Ya itu tolong itu diperbaiki. STTR kan harus bagus bahasa Inggrisnya. Jadi dibuka itu untuk menandakan today is a beautiful day. Hari ini hari yang penuh sukacita, penuh kebahagiaan, hari yang indah bagi kita. Nah itulah maksud daripada firman ini, bahwa ketika lawatan Tuhan terjadi dalam kehidupan orang akan ada satu perbedaan, ada transformasi, ada hal yang ingin Tuhan lakukan kepada bangsa Israel yang memang sudah hidup di dalam kegelapan itu. Keadaan bangsa Israel pada waktu itu, keadaan kerohanian mereka sangat rusak karena mereka begitu mudah menumpahkan darah dan juga sangat mudah melakukan kejahatan. Rancangan-rancangan mereka juga adalah rancangan yang kelaliman. Kemana saja mereka pergi selalu meninggalkan kebinasaan dan keruntuhan. Dan mereka juga tidak mengenal jalan damai. Ya. Nah mereka betul-betul hidup di dalam kegelapan. Bahkan di dalam Yesaya 59 ayat 9 itu, kami menanti-nanti terang, tapi hanya kegelapan belaka. Kami menanti-nanti cahaya, tetapi kami berjalan dalam kegelapan. Kami meraba-raba dinding seperti orang buta, meraba-raba seperti orang yang tidak punya mata. Demikianlah situasi yang dihadapi oleh bangsa Israel pada waktu itu. Saya ingat saya pernah ada di satu tempat di Amerika. Kami masuk, ada tempat turis yang sangat luar biasa, masuk ke dalam tanah, jauhnya hampir 1 kilometer
dalamnya. Jadi masuk ke dalam, tidak begini tetapi begini. Jadi ini dalam itu ada listrik seperti ini, lampu yang sangat bagus, dan ada ornamen-ornamen dari yang dibuat oleh alam, begitu indahnya. Kami datang di sana sebagai turis, dan kemudian waktu itu saya bersama dengan Ibu Pendeta, ada beberapa orang kami, dan sebagian sudah pergi, tetapi ada yang menjaga di situ berkata kepada saya, mau nggak kamu mengetahui seperti apa kegelapan itu? Oh mau. Oke. Terus dia bilang, don't be afraid ya, jangan takut. Saya akan matikan lampu 5 menit. Nanti kamu akan tahu seperti apa rasanya. Dan dia mematikan saklar lampu itu. Dia matikan, gitu. Itu gelap. Dan di dalam kegelapan itu dia memberikan aba-aba. Sesudah 5 menit, saya tidak bisa melihat apa-apa. Tangan saya, coba taruh tanganmu dekat matamu. Apa kamu bisa lihat? Saya bilang tidak bisa. Kami ada beberapa orang itu. Nah, coba pegang hidungmu. Saya tidak bisa, saudara. Coba tepuk tangan, nggak pernah bisa. Dia bilang kalau orang berada di dalam kegelapan 5 menit saja, dia sudah akan kehilangan orientasi. Dia akan kehilangan perception. Dia tidak tahu. Bahkan ada satu penelitian menyatakan bahwa ketika orang-orang buta diteliti bagaimana keadaan mereka ketika berada di dalam kegelapan itu, rupanya mereka pun tidak bisa membedakan antara kiri dan kanan. They're losing their perception. Mereka disoriented. Mereka tidak tahu bagaimana membedakan yang kiri dan kanan. Bahkan ketika kami disuruh pegang mata, coba pegang telingamu, tidak pernah bisa. Coba masukkan tanganmu, jarimu ke dalam mulutmu, tidak pernah bisa. Akhirnya caranya saya bisa melakukan itu adalah saya tempel tangan saya, terus saya masukkan ke dalam mulut. Nah, saudaraku yang kekasih dalam nama Yesus Kristus, dari sanalah saya memperoleh pengertian bahwa orang yang hidup di dalam kegelapan itu sungguh kehilangan orientasi. Mereka tidak bisa membedakan mana yang baik, mana yang benar. Saudaraku, tidak heran Allah itu datang melawat umatnya bangsa Israel ini. Di dalam cerita Yesaya ini, ketika Tuhan menunggu mereka, jikalau ada satu pahlawan yang datang berperkara dengan Tuhan tentang hidup mereka ini, maka Tuhan akan bergerak. Tetapi di dalam pasal 59 itu kita temukan bahwa tidak ada yang datang kepada Tuhan. Bahkan dikatakan di dalam Yesaya ini Tuhan tertegun. Dan akhirnya Tuhan yang bertindak sendiri untuk melakukan penyelamatan itu. Dan Yesaya ini penulisannya terstruktur dengan sangat baik. Sehingga di dalam pasal 60 sampai 66 itu kita bisa menemukan, sejak pasal 60 ini kita menemukan hal-hal atau perkara-perkara apa yang Allah bisa lakukan bagi bangsa Israel, umatnya itu, dan bagi bangsa-bangsa yang ada di dalam dunia. Firman Tuhan ini menyatakan kepada kita bahwa kemuliaan Tuhan akan datang melawat mereka. Jikalau kemuliaan Tuhan datang melawat satu bangsa atau hidup seseorang, akan terjadi perubahan yang sangat dahsyat di dalam hidup mereka. Mereka tidak pernah lagi menjadi manusia yang sama. You will be different if you know and receive Jesus Christ as your Lord. Jadi saudaraku, kata ini bukan saja datang, pesan ini, nubuatan ini
bukan saja datang kepada bangsa Israel, tetapi kepada bangsa-bangsa yang menyedengkan telinganya, yang mendengarkan suara Tuhan, yang ingin mengalami perubahan, tidak lagi hidup di dalam kegelapan. Saudaraku yang kekasih dalam nama Yesus Kristus, sayangnya bangsa Israel ini menolak, karena di dalam Yohanes 1 ayat 11 dikatakan dia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya tidak menerima dia. Begitu luar biasa janji Allah untuk menyelamatkan mereka, tetapi mereka tidak mau menerima, karena Allah ingin memperbaiki spiritual mereka. Tetapi kerinduan bangsa Israel bahkan sampai sekarang, mereka ingin Mesias yang datang itu adalah seorang yang memiliki kekuatan politik, yang membuat dan mengembalikan kejayaan bangsa Israel seperti zaman Daud dan zaman Raja Salomo. Sehingga ketika mereka menemukan ada seorang tukang kayu mengaku juru selamat, mereka tidak mau terima. Siapa yang mau, saudara? Karena tidak ada satupun dari ciri-ciri yang dimiliki oleh latar belakang daripada Yesus Kristus ini yang menunjukkan dia akan membawa bangsa itu menjadi bangsa yang jaya kembali, menjadi pembebas secara politik, sehingga mereka akan melihat kejayaan yang luar biasa itu terjadi. Tetapi mereka lupa. Yohanes berkata bahwa terang yang datang itu adalah terang yang sesungguhnya. Dia berkata kata sesungguhnya, Alethinos, yang menerangi setiap orang datang ke dalam dunia. Terang yang sesungguhnya itu, saudaraku, adalah terang yang melenyapkan segala keraguan-raguan. Yesus adalah terang yang bisa melenyapkan semua keraguan-raguan. Ketika manusia datang beragama, semua apa yang disodorkan oleh agama itu adalah duga-dugaan tentang Allah. Tidak ada kepastian. Bahkan agama-agama yang ada sampai sekarang ini hanya menduga-duga mereka akan masuk ke dalam surga. Tetapi berbeda dengan Tuhan Yesus, karena dia berasal dari atas, dan dialah yang menciptakan alam semesta ini. Bahkan dialah yang menciptakan tempat bagi setiap orang yang percaya kepada dia, sehingga ada satu kepastian bahwa orang yang percaya kepada dia akan menerima keselamatan dan akan memperoleh tempat di mana dia berada, di situ mereka akan berada. Tidak ada satupun agama yang bisa memberikan kepastian. Secara teologis semuanya meragukan. Tapi Yesus menghapuskan semua keraguan-raguan itu. Yang kedua, terang yang sesungguhnya ini melenyapkan keputusasaan. Karena sesungguhnya manusia itu membenci dosa-dosanya, tetapi mereka tidak dapat melepaskan dirinya dari dosanya. Dibutuhkan pertolongan dari luar dirinya sendiri untuk bisa menolong. Tidak mungkin manusia menolong manusia yang lain, karena manusia manapun telah jatuh ke dalam dosa dan tidak memiliki kapasitas untuk bisa mengangkat mereka dari lumpur dosa itu. Sehingga manusia itu ada di dalam keputusasaan, dan mereka manusia itu tidak pernah berhasil memperbaiki dirinya sendiri. Tetapi Tuhan datang, sinar terang yang sesungguhnya itu datang ke dalam dunia ini, sehingga mereka yang ragu-ragu, mereka yang putus asa, mereka bisa menemukan satu kepastian. Mereka menemukan satu keajaiban, bahwa apa yang tidak mungkin bagi manusia mungkin karena Allah.
Itu sebabnya dikatakan bahwa manusia itu diselamatkan. Ya, kata keselamatan itu berasal dari karena manusia itu tidak dapat menyelamatkan diri sendiri. Ya, karena manusia itu menghancurkan dirinya sendiri dan tidak punya kemampuan untuk menyelamatkan diri sendiri. Itu sebabnya ada Tuhan yang datang dari surga untuk menyelamatkan kita. Kedatangan juga menyelenyapkan segala kegelapan dalam kehidupan ini. Sehingga saudaraku yang kekasih dalam nama Yesus Kristus, karena takutnya manusia kepada maut, karena manusia baik perjanjian lama tidak tahu apabila manusia itu telah berakhir hidupnya kemana mereka akan pergi. Kalimat yang dipakai oleh Alkitab, yang dipakai oleh Allah kepada perjanjian lama itu, baik kepada Abraham, baik kepada Yakub, baik kepada Ishak, mereka hanya dikatakan kamu akan dikumpulkan dengan nenek moyangmu, dan mereka tidak tahu apa yang terjadi di sana. Rahasia tentang surga itu ada pada Yesus. Seluruh kebenaran-kebenaran yang ada di dalam perjanjian lama itu hanya bersifat sepenggal, ya. Di dalam Musa, kebenaran yang dimiliki Musa hanyalah sebagian daripada kebenaran yang sesungguhnya. Demikian juga kepada nabi-nabi yang lain, Yeremia, Yesaya, Ezekiel, Hosea, semua itu. Dan tidak ada yang menyatakan bahwa mereka adalah kebenaran. Tetapi ketika Yesus itu datang, dia menyatakan, akulah kebenaran itu, akulah hidup itulah, akulah jalan. Sehingga saudaraku, manusia yang ada di dalam keputusasaan, yang ada di dalam keraguan-raguan, yang ada di dalam kegelapan, melihat terang Allah. Bahkan bangsa-bangsa yang sebelumnya tidak memiliki jalan untuk mengenal Allah yang sesungguhnya itu, melihat bahwa ada terang menuju mereka. Bahkan dikatakan oleh Paulus kepada orang-orang yang ada di Korintus itu bahwa Kristus itu ada di tengah-tengah kamu. Saudaraku yang kekasih dalam nama Yesus Kristus, jikalau cahaya Tuhan, terang Tuhan datang, dia akan menaklukkan, dia akan menghancurkan segala kegelapan ini. Dan maut yang akan dihancurkan ini, Alkitab menyatakan kepada kita di dalam Korintus itu bahwa mautlah yang paling terakhir ditaklukkan oleh Tuhan Yesus. Sesudah segala sesuatu diperbaiki, dia akan menaklukkan maut itu. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, sayangnya terang yang sesungguhnya ini ditolak oleh bangsa itu. Sehingga saudaraku, Tuhan membangun satu institusi lain yang disebut gereja. Gerejalah yang mengambil alih seluruh nubuatan ini, yang tidak dapat digenapi oleh bangsa Israel dalam kehidupan mereka. Itu sebabnya saudaraku, jikalau ada di antara kita yang menolak satu rencana Tuhan dalam hidupmu, satu rencana yang indah, satu rencana yang luar biasa yang Tuhan inginkan dalam hidupmu, ketika kau menolak itu, Tuhan tidak mungkin gagal, dia tidak mungkin tidak berhasil dalam semua rencana. Dia akan mencari orang lain yang bersedia. Sehingga saudaraku, kita harus menyadari diri kita di hadapan Tuhan. Gerejalah yang sudah ditetapkan oleh Tuhan menjadi terang. Itu sebabnya Yesus berkata di dalam Matius itu, kamu adalah terang di dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Jadi kita terang itu, saudaraku. Kitalah yang bisa dipakai oleh Allah untuk memancarkan radiasi terang yang ada di dalam Kristus.
Kita ibaratnya adalah bulan, bukan matahari. Kita tidak memiliki cahaya dan terang sendiri. Kalau ada orang bercahaya sendiri, berarti itu cahayanya bukan dari Tuhan. Cahayamu harus berasal dari Tuhan, baru berdampak. Cahayamu harus datang dari pengampunan Tuhan kepada dirimu, sehingga kau bisa memancarkan itu kepada orang lain. Karena hanya orang yang mengampuni, yang diampunilah bisa mengampuni orang lain. Saudaraku yang kekasih dalam nama Yesus Kristus, Tuhan menyatakan kepada kita apabila kita mengakui diri kita adalah kota, satu terang yang ditempatkan di atas kota yang tidak mungkin tersembunyi. Itu sebabnya orang percaya itu tidak bisa diam-diam. Saya ingin menjadi Kristen tetapi diam-diam, gak perlu orang lain tahu. Gak mungkin saudaraku, karena Tuhan menempatkan engkau di atas gunung untuk dilihat orang, dinilai orang. Kau tidak bisa bilang saya hanya mau hidup saya biasa-biasa saja sebagai orang Kristen. Tidak bisa saudara. Kau memilih hidup dengan benar, hidup di dalam terang atau hidup di dalam kegelapan. Tuhan menempelak gereja-gereja yang ada di Wahyu itu karena mereka suam-suam lugu. Mereka tidak jelas terang, apakah mereka terang, apakah mereka gelap. Kekristenanmu harus jelas saudara. Sebab jika lo tidak jelas, maka kita tidak bisa dipakai oleh Tuhan. Karena terangmu berasal dari cahaya Tuhan. Terang bulan itu adalah refleksi daripada terang matahari. Sehingga segala apa yang dimiliki oleh Tuhan, itulah yang terpancar dari dirimu. Kau hanya alat, kau hanya agen, kau hanya bagian dari terkecil dari apa yang Tuhan bisa lakukan di dalam kehidupan. Yesaya ini menyatakan kepada kita, terang telah datang. Jikalau terang itu datang ke dalam kehidupan, apa yang saudara lakukan? Apa yang saya lakukan? Seharusnya kita menyadari bahwa kehidupan kekristenan kita ini dipenuhi dengan janji-janji Tuhan. Sama dengan bangsa Israel. Bangsa ini berjalan dari satu janji kepada janji yang lain. Tetapi mereka kehilangan perspektif karena hidup di dalam kegelapan. Mereka kehilangan orientasi. Mereka tidak bisa melihat kemuliaan Allah karena ilahi zaman ini menutupi segala kemuliaan Tuhan dari mata mereka. Mereka dibutakan, saudaraku. Kita sebagai orang Kristen tidak boleh mata kita dibutakan oleh ilahi dunia ini. Karena banyak orang di dalam dunia sekarang menganggap remeh bahwa kekristenan itu adalah merupakan salah satu bagian daripada agama yang tidak ada bedanya dengan yang lain. Saudaraku yang kekasih dalam nama Yesus Kristus, saya mau beritahu kepada saudara bahwa kekristenan itu bukanlah agama. Dia adalah jalan hidup. Dorongan-dorongan yang diberikan oleh Alkitab kepada kita, khususnya Apostol Paulus kepada Efesus itu menjelaskan kepada kita bahwa kita harus menjadi anak-anak terang. Sebab anak-anak terang itu menghasilkan kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Artinya ada buah dalam hidupmu jikalau kau hidup di dalam terang. Bahkan di sana dikatakan di ayat berikutnya bahwa kegelapan itu tidak berbuahkan apa-apa. Nothing. Tidak ada apa-apa di dalam kegelapan itu. Hanya kekecewaan, hanya keputusasaan. Ketika manusia, ada seorang yang paling kaya, manusia yang paling kaya, yang punya Mac, komputer Mac itu penciptanya Steve Jobs, yang bersama dengan Bill Gates menciptakan Microsoft. Ketika dia di ujung penghidupannya,
dia menyesali bahwa tidak ada artinya kekayaan yang dia miliki. Tidak secuil pun dari kekayaannya itu dapat menyelamatkan dia. Karena jiwanya tetap kosong. Karena jiwanya telah terbelenggu oleh kegelapan. Dia ingin melepaskan diri dan membebaskan diri, tetapi ikatan yang begitu kuat hanya dapat dilepaskan oleh pengampunan Yesus Kristus itu. Sayangnya saudaraku, banyak manusia-manusia sekarang ini terikat oleh kegelapan. Ada satu pameo yang dikatakan oleh orang, jikalau orang baik itu tidak berbuat apa-apa, maka yang terjadi adalah kejahatan. Jikalau orang Kristen tidak berbuat apa-apa di dalam dunia ini, maka dunia ini akan semakin gelap. Tak banyak yang bisa kita selamatkan, saudaraku. Itu sebabnya Tuhan selalu mendorong, Dia selalu berkata, bangkitlah, jadilah terang, bercahayalah, supaya dimanapun engkau berada, dimanapun Tuhan menempatkan engkau, dimana Tuhan memanggil engkau, kau menunjukkan bahwa terang Tuhan itu telah bercahaya, dan sinar kemuliaan Tuhan menyinari hidupmu, sehingga ketika mereka melihat engkau, ini orang kenapa berbeda? Saya hidup di dalam kegelapan, saya selalu terjerumus di dalam dosa. Kenapa dia bisa menolak semua dosa? Kenapa dia hidup di dalam terang? Mereka akan datang dan melihat kemuliaan Allah di dalam kehidupan. Dikatakan di sini, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Ada satu perkataan dari seorang yang terkenal, dari pendeta dari Inggris, berkata, gereja yang kudus akan membuat dunia lapar. Karena gereja itu berbeda dengan dunia ini. Dunia tahu mereka salah, dunia tahu mereka kehilangan orientasi, dunia tahu mereka menghancurkan diri sendiri. Salah seorang ilmiawan yang sudah meninggal, Stephen Hawking, menyatakan bahwa 100 tahun lagi dunia ini akan hancur. Tidak bisa lagi ditempat. Semua orang kaya mengumpulkan kekayaannya dan mereka sudah membayar. Apabila dunia ini sudah hancur, mereka sudah menyiapkan satu pesawat, satu alat yang bisa mentransfer mereka ke dunia yang lain yang sudah dipersiapkan, yang dirahasiakan oleh mereka. Dan kalau kita oleh perbuatan manusia itu sendiri dunia ini hancur, kita bagaimana? Kita tidak mungkin seperti mereka. Kita sama dengan seperti orang miskin yang tadi. Walaupun saya terheran-heran, pendetanya tidak bertobat. Jadi jemaatnya yang penuh kasih, pendetanya tidak. Lain kali jangan bikin drama kayak gitu ya. Jadi rusak nama gereja begitu. Ya, kami pendeta-pendeta jadi rusak nama kami. Jadi nama kalian yang bagus, mahasiswa itu. Ya, saudaraku yang kekasih dalam nama Yesus Kristus, jikalau dunia ini akan hancur, kemana kita pergi? Tapi Yesus telah menyiapkan satu jalan bagi kita. Dia sama dengan Nuh, menyiapkan satu bahtera. Hanya mereka yang dapat diselamatkan. Semua orang yang hidup di dalam kegelapan, yang tidak percaya, akan hancur. Tetapi selama terang masih bisa bercahaya di dalam dunia ini, maka Allah menginginkan kita menyinari kehidupan yang ada di dalam dunia ini selama masih bisa bercahaya. Ada waktunya kita tidak bercahaya di dalam dunia ini kelak. Itu sebabnya Tuhan berkata, bangunlah, bangkitlah, raise and shine, bersinarlah, do your best. Saudaraku, kekristenan itu
Orang baru bisa berpaling kepada kekristenan itu jikalau kekristenan kita, mutu kekristenan kita itu adalah mutu yang mendekati kesempurnaan, kedewasaan, teleos. Kata dewasa adalah teleos, sempurna. Kata sempurna ini sama dengan jikalau kau masih anak SD, mahasiswa itu adalah teleos. Jikalau kau sedang mengambil doktor, artinya kau sedang menuju kepada kesempurnaan daripada ilmu pengetahuan. Saudaraku yang kekasih di dalam nama Tuhan, cahaya Tuhan itu mentransformasi. Cahayanya itulah yang diberikan kepadamu dan kepada saya, sehingga kau tahu bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan engkau ketika cahayamu itu menyentuh banyak orang. Kita tidak memancarkan cahaya kita sendiri, kita hanya bersandar kepada kemuliaan Tuhan, kemuliaan yang nampak pada wajah Kristus. Saudaraku, dikatakan di sini bangsa-bangsa akan berlindung datang kepadamu. Bangsa-bangsa, gereja akan menjadi pusat dari dunia untuk mencari pertolongan. Tetapi hanya gereja yang kudus, hanya hidup-hidup yang kudus di dalam Tuhan. Hidup yang tidak kudus, itu sebabnya saudara dan saya tidak bisa terjebak kepada ilmu-ilmu teologi semata-mata. Ilmu adalah ilmu, tidak ada hubungannya dengan pertobatan. Saudara bisa menjadi seorang yang ahli teologi tapi ateis. Saya menemukan banyak orang yang seperti itu di Jakarta. Ada orang pernah bercerita sama saya, ada orang datang dari kampung masuk sekolah teologi di Jakarta, salah satu teologi yang terkenal. Sesudah dia masuk di sana, akhirnya dia keluar dari sana menjadi ateis, karena ketika dia belajar teologi dikatakan di sana bahwa Yesus itu bukanlah anak Allah. Akhirnya dia setuju dengan pendapat itu. Padahal tadinya dia adalah orang yang berdoa, padahal dia tadinya adalah orang yang percaya. Saudaraku, hati-hati ketika kau berdiskusi dengan orang, ketika kau mencoba menyombongkan ilmu-ilmu teologimu. Lihat siapa temanmu berteologi, sebab mungkin saja dia menangkap apa yang kau katakan itu datang dari imanmu yang tidak percaya. Ada seorang dosen saya di Harvard di Jakarta menyatakan, dia bilang bahwa banyak pendeta-pendeta tidak percaya bahwa Yesus itu anak Allah. Kok saya bilang sama dia juga bekas Paulus juga. Saya bilang, kok bisa? Kenapa dia masih bisa di gereja? Dia katakan bahwa itu dia sembunyikan. Caranya dia tidak memberitahukan itu kepada jemaat. Dia tetap memberitahukan bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi di hatinya dia tidak percaya bahwa dia adalah anak Allah. Saudaraku, ilmu hanyalah bagian kecil daripada cahaya yang bisa menerangi kehidupan. Banyak cahaya-cahaya di dalam dunia ini. Yesuslah cahaya yang sesungguhnya. Ilmu pengetahuan itu adalah cahaya. Agama itu adalah cahaya. Setiap orang bisa datang untuk memperoleh jawaban dari ilmu pengetahuan. Apalagi kita hidup di zaman sekarang ini. Ada quantum leap, ada lompatan yang sangat luar biasa terjadi pada zaman 10 tahun, 20 tahun yang akan datang. Kemanusiaan akan semakin berkurang karena mesin akan mengalahkan segalanya. We living in internet of everything. Di
Kita hidup di dalam segala-galanya adalah internet. Sehingga ketika ketua kita berbicara di Jakarta di seminar yang kita adakan itu, beliau berkata, kita harus memiliki penginjil-penginjil internet. Karena banyak orang lari ke internet. Kita belum mempersiapkan diri ke situ. Karena kita, apabila kita tidak kuat, kita akan ditelan. Kita akan dihancurkan oleh dunia yang datang ini. Dunia yang mau datang ini adalah dunia yang sangat berbeda. Bahkan dunia yang akan manusia yang akan datang. Jikalau saja manusia ini diizinkan oleh Tuhan sebelum dia datang, katakanlah 300 tahun yang akan datang, belum Tuhan datang, dia izinkan manusia itu berjalan secara linier dalam waktu, maka saudara akan menemukan bahwa manusia itu dapat memilih berapa intelektualitas IQ daripada anaknya. Pada waktu itu 100 tahun, 200 tahun yang akan datang, minimal IQ manusia adalah 250. Karena dipilih, ada banknya, ada tempat penyimpanannya, sehingga ketika engkau menginginkan keturunan, maka engkau bilang mereka kau harus belanja di sana. Kau akan berkata, saya mau anak saya IQ-nya 300, saya mau tampangnya seperti ini, saya mau rambutnya seperti ini, saya mau tingginya seperti ini, saya mau cantiknya seperti ini. Saudara, dunia kita akan dunia yang aneh. Manusia akan kehilangan moralitas, kehilangan kemanusiaannya. Tapi Tuhan yang bercahaya dalam kehidupanmu itu membuat engkau menyadari siapa kau sebenarnya, dari mana kau berasal, dan untuk apa kau hidup di dalam dunia ini, dan kemana kau akan pergi. Hanya Yesus Kristus yang bisa menjawab itu. Dunia kita zaman sekarang ini tidak dapat menjawab. Sampai sekarang mereka hidup di dalam kegelapan, karena sampai sekarang dikatakan manusia itu berasal dari monyet. Antara teologi creation theology dengan evolution theology selalu bentrok. Nah, kalau saudara belajar teologi, diajarkan hal-hal seperti itu, hatimu, pikiranmu lebih condong kepada evolusi, karena kau melihat ada bukti-bukti lebih ilmiah untuk membuktikan adanya evolusi itu, maka kau akan diseret masuk kepada kegelapan itu, dan akhirnya imanmu akan terhilang. Oleh karena itu berhati-hatilah. Tetapi saya percaya jikalau kita hidup di dalam terang Tuhan, orang yang hidup di dalam terang Tuhan berarti dia selalu berpegangan kepada prinsip-prinsip Alkitab, koridor di mana dia bisa bekerja, berpikir, dan menganalisa, dan apa yang menjadi dasar bagi dia untuk menilai segala sesuatu adalah Kristus. Jikalau semuanya itu bertentangan dengan Kristus, dia akan tolak. Walaupun dia belum mengerti jawabannya, tetapi Kristus telah menerangi hatinya. Karena imanmu menunjukkan bahwa kau telah melakukan satu lompatan di mana ilmu pengetahuan belum bisa sampai ke situ, tetapi imanmu sudah melompat bahwa kau telah memegang kebenaran itu, kau sudah sampai kepada kebenaran yang hakiki oleh karena imanmu kepada Yesus Kristus. Terangmu telah datang. Malam ini terang Tuhan datang, karena himbauan atau perintah Tuhan ini adalah kepada kita semua. Jikalau cahayamu redup, jikalau kekristenan imanmu redup, maka datanglah kepada Tuhan, supaya dia membuang semua yang membuat keredupan di dalam kehidupan. Jikalau kau menganggap bahwa hidupmu telah terjebak kepada pilihan-pilihan yang sulit, terjebak
kepada keraguan-raguan, terjebak kepada keputusasaan, datang kepada Kristus, itu Dia akan memberikan satu kepastian kepadamu. Gereja bukanlah tempat orang kudus. Gereja adalah tempat orang-orang yang dijamah oleh Tuhan. Gereja adalah kumpulan orang-orang jahat, orang-orang yang terhilang, orang-orang yang kehilangan orientasi dalam hidup. Gereja salah kalau ketika ada orang mencari jemaat yang sudah Kristen, yang sudah mengenal Tuhan. Kita harus mencari jiwa, kita harus mencari orang yang masih hidup di dalam kegelapan. Karena Tuhan menyatakan kepada kita, terang Tuhan telah datang kepadamu. You have to go to the world. Kamulah terang dunia itu. Artinya Dia katakan kamu bukan terang dalam gereja. Kalau kamu hanya terang dalam gereja, there's nothing. Kalau kamu hanya baik di gereja, that's nothing. Gak ada manfaatnya kalau kamu hanya baik dalam gereja. Itu artinya kamu terang dalam gereja. Yesus menginginkan terangmu yang ada di gereja itu sama dengan yang ada di dalam dunia. Di tempat pekerjaanmu, di tempat sekolahmu, dimanapun engkau berada, terangmu sama. Jikalau kita hanya terang dalam gereja 2 jam satu hari, setiap minggu kita menjadi terang di dalam gereja, gak ada gunanya. Dalam arti kita semua adalah sudah terang, tetapi ketika kita pergi kepada dunia yang ada di dalam kegelapan, bring the light to the world, bawalah terangmu kepada dunia, supaya dunia yang ada di dalam kegelapan itu melihat cahaya dari terangmu itu. Mereka bertanya, itu adalah orang yang hidup di dalam terang. Kita pergi ke sana, kita tanya dia, kenapa dia punya terang, kami tidak? Saudaraku yang kekasih dalam nama Yesus Kristus, gereja telah kehilangan tugas utamanya untuk menjadi terang. Saya takut gereja seperti bangsa Israel ini kehilangan orientasi, karena mata kita mulai digelapkan, menjadikan urusan gereja, urusan teologi menjadi urusan bisnis, menjadi urusan mendatangkan keuntungan, bukan menghasilkan orang-orang yang siap dipakai oleh Tuhan menjadi orang yang bersinar di tengah dunia ini, menjadi jebolan-jebolan yang Tuhan bisa pakai. Tuhan tidak bisa memakai orang-orang yang hidup dalam kegelapan. Dia hanya bisa memakai orang yang hidup di dalam terang. Oleh karena itu izinkan Tuhan menyalakan lampu, sebab terang itu sedang datang dalam dirimu. Izinkan Tuhan memencet tombol dalam dirimu supaya cahayamu yang selama ini redup, voltase daripada cahayamu, terangmu itu dibesarkan oleh Tuhan. Hal-hal yang dulu mustahil bagimu dalam konteks bertuhan, akan Tuhan berikan kekuatan baru, sehingga kau akan mampu melakukan apa yang dahulu tidak kau mampu lakukan. Dosamu yang selalu mengekori hidupmu, di masa mudamu engkau menyembunyikan dosa-dosamu itu. Apabila kau datang kepada terang, dikatakan apabila terang itu datang ke dalam kegelapan, maka kegelapan itu akan nampak. Dia akan menelanjangi. Tidak ada dosa, tidak ada perbuatan yang tidak bisa dilanjangi oleh Yesus Kristus. Hanya saja kegelapan itu membenci dia. Dari kita manusia bisa menyembunyikan kegelapannya, tetapi dari Yesus, cahaya Yesus yang begitu terang merasuk sampai ke tulang sumsum, memisahkan antara jiwa dan roh, sehingga kau tidak bisa mengelak. Itulah yang terjadi kepada Paulus.
Ketika cahaya Tuhan datang kepada dia, seluruh pengetahuan dia tentang Kristus itu, bahwa dia selama ini mengajar-ajar orang-orang percaya, menganggap mereka pembohong, menganggap Yesus itu tidak bangkit. Mana ada manusia bangkit? Dan menyebutkan dia anak Allah itu menjadi penghujatan bagi bangsa Israel. Dia mengambil surat dari imam besar untuk mengejar-ejar laki-laki dan perempuan. Tapi Tuhan menjamah dia, mengubah dia. Sehingga Tuhan mengatakan, aku menguduskan kamu. Di dalam Kisah Para Rasul 26 ayat 16 itu, aku menguduskan kamu untuk bangsa-bangsa. Sehingga mereka berpindah dari gelap kepada terang, dari iblis kepada Tuhan oleh iman kepadaku. Dan untuk memberitahukan pengampunan dosa kepada mereka dan berkat-berkat apa yang bisa mereka terima untuk orang-orang yang dikuduskan. Saudaraku, apabila Tuhan datang cahayanya kepadamu, maka akan ada perbedaan dalam hidup. Kau tidak pernah sama lagi. Ketika cahaya Tuhan menjamah saya, saudaraku, saya waktu itu masih aktif-aktifnya kerja sebagai eksekutif salah satu presiden direktur perusahaan. Saya berkata kepada Tuhan, Tuhan, saya sudah membuat majikan saya menjadi sangat kaya. Saya melakukan apapun untuk dia. Bahkan dulu pernah mereka di perusahaan itu pernah berkata, kalau kita memalsukan saham-saham ini sampai 500 miliar gimana? Ya terserah Bapak, kalau Bapak mau memalsukan, kita palsukan. Saya masuk kepada hal-hal yang luar biasa, saudara. Color crime. Tapi kemudian saya melihat Tuhan seperti memanggil saya. Saya bilang, Tuhan, sudah, kalau saya sudah menjabat ini 3 tahun, saya akan tinggalkan, saya akan ikut Engkau. Entah saya jatuh miskin, entah saya jatuh sakit, saya ikut cahaya. Saya tinggalkan itu. Saya hidup di dalam Tuhan. Batin saya lebih bersih, hati nurani saya lebih bersih. Dulu hati nurani kita itu kotor oleh karena dunia. Apapun kita lakukan, segala cara kita halalkan. Tapi ketika cahaya Tuhan datang, kita berprinsip, yang ini tidak boleh, yang ini tidak boleh, yang ini tidak boleh, karena itu bertentangan. Karena cahaya Tuhan membuat kita bisa membedakan mana yang menyenangkan hati Tuhan, mana yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Itu sebabnya Paulus menyatakan, uji apa yang menjadi kehendak Allah. Orang yang hidup di dalam terang akan menguji segala sesuatu. Tidak semua perbuatan yang baik itu merupakan keinginan Allah dalam kehidupan. Uji. Saudaraku yang kekasih dalam nama Yesus, sudah waktunya kita mengizinkan Tuhan menjamah hidup kita, mengubah, mentransformasi hidup kita sehingga engkau menjadi manusia yang berbeda. Tepat pada waktunya engkau akan menjadi manusia yang dipakai oleh Tuhan, bercahaya di tengah-tengah dunia ini. Puji Tuhan. Jangan takut melihat kelemahan. Kau berkata, saya orang-orang biasa-biasa saja. Justru di situ kuasa Tuhan bekerja. Karena jikalau kau hanya gelas yang kosong, masih ada tempat bagi Tuhan untuk mengisi hidupmu yang kosong. Jikalau hidupmu sudah dipenuhkan oleh dunia ini, tidak ada tempat untuk Tuhan. Tuhan mau datang kepadamu tertolak karena hatimu sudah penuh dengan dunia. Kegelapan sudah memenuhi hatimu. Tapi ketika ini kosong, kau izinkan Tuhan masuk ke dalam hatimu, maka cahaya itu akan bersinar. Kau akan menjadi orang yang berbeda. Bapak Ibu, gereja Pentakosta
sedang masuk kepada estafet dari satu generasi kepada generasi. Penyampaian seluruh estafet ini harus dilakukan supaya cahaya yang ada di Pentakosta sebelumnya yang masuk kepada generasi kedua dan tetap menyala di generasi ketiga dan tidak semakin redup. Salah satu hal ketika saya berbicara dengan bapak saya waktu saya masih SMA, saya sudah selesai berdiskusi dengan bapak saya yang pendiri gereja Pentakosta ini. Semua sudah saya tanya sama dia. Akhirnya kesimpulan saya tidak mau pendeta, Pak. Dan ulang sama aku. Bah, Gabiru kesimpulan, iya. Saya nggak mau. Tapi dia punya nasihat saya. Mau naik aman Pentakosta, kalau mau Pentakosta ini tetap bersinar, dia katakan jangan izinkan kaki Dian atau pelita Tuhan itu padam. Cahaya terang Tuhan dari Roh Kudus itu padam di gereja ini. Dia selalu katakan itu kepada saya. Ketika pada waktu itu di Medan lagi sibuk-sibuknya atau gempar-gemparnya soal tohonan di sisi Ngamangaraja. Malang gereja teman-teman nasoro ponai sih. Udah tu bapak, masa nak ponai kita. Tu persoalan di sisi Ngamangaraja aku bilang, dak buya tongi dak satu kita ini. Cahaya di Tuhan itu mengalindungi kita. Dan adok pitong-kam ni halahon na buya satu kita ini. Alana Roh Kudus yang menaungi kita, terang Tuhan melindungi kita, sehingga kita tetap terjaga. Nah, saya berpikir, kalau memang cahaya Tuhan tetap melindungi kita, maka ketika kita berjalan dari satu zaman kepada zaman yang lain, maka kita terlindungi. Jikalau kita berjalan dari satu generasi kepada generasi lain, maka kita akan terjaga, karena pertolongan dan perlindungan Tuhan itu akan selalu berada di dalam kehidupan kita, sehingga kau tetap bisa bersinar. Itu sebabnya gereja Pentakosta Indonesia bisa bersinar, semakin maju, semakin menunjukkan identitasnya. Dahulu STTR tidak ada, sudah ada. Benih-benih yang ditanam itu bisa tumbuh dengan baik karena sinar kemuliaan Allah tetap terpelihara di dalam gereja ini. Kalau sinar kemuliaan Allah yang melakukan transformasi, yang mengampuni dosa, sebab jikalau kita tidak ada mengenal pengampunan, kau akan hidup secara teologis saja. Kau akan menjadi Kristen, datang ke gereja, berdoa, bikin durung-durung, kemudian bernyanyi, berkor, pulang menjadi manusia yang sama, tidak ada bedanya, datang lagi minggu depan. Kau akan selalu begitu. Tetapi ketika engkau datang kepada Tuhan, cahayanya menjamah engkau. Dia menjamah engkau melalui pengampunannya, sehingga engkau selalu diperbaharui. Cahaya tetap bersinar. Kekelaman dari dosa, kekelaman dari dunia ini tidak dapat menyentuh engkau, karena kau terpelihara di dalam terang Tuhan. Itu sebabnya janji Tuhan di dalam Yeremia 60-66 ini adalah janji bagi mereka yang hidup di dalam terang. Oleh karena itu, sebagai institusi, kita rindu STTR ini dapat membangun hidup orang, bukan saja intelektualitasnya, supaya menjadi terang yang bisa dipakai oleh Tuhan. Ketika kita mengutus orang dari STTR, ketika kita menamatkan orang dari STTR, Tuhan bisa pakai mereka. Tuhan bisa membuat mereka jadi orang-orang yang membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Terang mereka bercahaya. Itulah seharusnya menjadi tugas institusi, tugas kita sebagai orang percaya. Izinkanlah Tuhan menjamah hatimu, menjamah hatiku. Saya rindu cahaya saya semakin bersinar, terang yang ada dari Tuhan semakin bersinar dalam hidup saya. Karena kadang-kala terang yang ada dalam hidup kita ini redup,
karena pikiran, karena kefrustasian, karena beban-beban hidup. Tetapi ketika kita datang merendahkan diri kepada Tuhan, sinarkan wajah-Mu, sinarkan cahaya kemuliaan-Mu kepada hidupku. Ubahlah aku, selalu berbaharui aku. Tidak heran Paulus itu menyatakan bahwa kita diperbaharui dari hari ke hari. Jikalau kekristenan kita tidak diubah oleh Tuhan dari hari ke hari, maka kekristenanmu akan mati. Kau akan tenggelam oleh dunia ini. Fisikmu boleh semakin tua, tapi manusiamu yang di dalam itu semakin diperbaharui Tuhan, sehingga kau akan bercahaya seperti bintang-bintang di langit. Puji Tuhan. Itulah pengharapan kita. Besar harapan saya STTR ini tahun depan mengalami kemajuan yang dahsyat. Kita berdoa supaya STTR ini lebih maju, lebih banyak muridnya, lebih bermutu tamatannya. Bukan hanya institusi ilmu pengetahuan, tetapi menggembleng orang untuk bercahaya di tengah dunia ini. Puji Tuhan. Mari kita bangkit berdiri.